Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Ulangan pasal 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Burung. Memang ada banyak jenis burung di dunia ini, tetapi Raja Wali adalah rajanya. Raja Wali disebut sebagai rajanya burung, terutama karena kekuatan, keindahan, dan kemampuan luar biasa yang dimilikinya. Raja Wali dapat terbang tinggi sampai jauh dan kecepatan dan ketepatan manuver yang sangat mengagumkan. Bahkan dapat terbang dengan stabil dalam kondisi angin kencang, sehingga juga tidak takut terhadap badai. Hal ini ditunjang oleh sayap-sayapnya yang aerodinamis, yang terbentang sangat lebar dan kuat, serta kemampuan untuk terbang melayang memanfaatkan arus termal, sehingga Raja Wali sanggup terbang jauh tanpa perlu mengepakkan sayap. Selain mampu terbang sangat tinggi mencapai ketinggian 2 km, Raja Wali juga bisa terbang sangat cepat mencapai kecepatan 160 km per jam. Raja Wali memiliki penglihatan yang luar biasa, diperkirakan 5 kali lebih tajam daripada jarak pandang penglihatan manusia. Raja Wali juga memiliki bidang pandang yang jauh lebih luas dan jauh lebih unggul dalam melihat detail yang lebih kecil serta halus daripada yang sanggup dilihat oleh manusia. Hal ini membuat Raja Wali bisa menemukan mangsa di darat pada waktu terbang tinggi dan juga memungkinkan Raja Wali untuk memantau wilayah yang lebih luas untuk mencari mangsa. Kemampuan terbang serta bermanuver di udara, penglihatan yang luar biasa tajam dan luas, ditambah dengan paruh dan cakar-cakar yang tajam serta kuat, merupakan kombinasi sempurna yang membuat Raja Wali menjadi predator udara yang menakutkan bagi mangsa yang diincarnya, baik di udara, di darat, atau di dalam air. Raja Wali merupakan burung yang paling panjang usianya, bisa sampai 70 tahun. Namun untuk mencapai usia maksimal tersebut, Raja Wali harus melewati proses transformasi tubuh yang teramat menyakitkan. Ketika Raja Wali mencapai usia 40 tahun, paruhnya sudah sangat bengkok memanjang, cakar-cakarnya juga sudah tumpul, sehingga sulit dipakai untuk makan dan mencari makanan. Selain itu, bulu-bulu pada sayapnya juga bertambah tebal, sehingga mengganggu kemampuan terbangnya. Oleh karena itu, Raja Wali yang mencapai usia 40 tahun akan mencari puncak gunung yang sangat tinggi dan membuat sarang di sana. Di sarang yang tinggi serta tersembunyi tersebut,
Raja Wali akan mematuk-matukan paruhnya ke bebatuan yang keras sampai paruhnya terlepas. Beberapa waktu kemudian, setelah paruh barunya terbentuk, Raja Wali akan mencabuti cakar-cakarnya yang tumpul dan menanti sampai cakar-cakar yang baru terbentuk. Maka dengan cakar-cakar yang baru dan tajam tersebut, Raja Wali mulai mencabuti bulu-bulu pada sayapnya sampai rontok semuanya untuk digantikan dengan bulu-bulu baru yang tumbuh beberapa waktu kemudian. Sehingga Raja Wali yang menua tersebut seakan-akan dilahirkan kembali menjadi Raja Wali muda yang gagah perkasa. Proses transformasi yang teramat menyakitkan tersebut berlangsung kira-kira 6 bulan dan tentu saja masih ditambah dengan sulitnya mencari makanan selama proses transformasi tersebut berlangsung. Jadi Raja Wali tidak makan seperti biasanya dan harus bertahan hidup dengan cadangan energi yang dimilikinya. Dari proses transformasi Raja Wali yang sangat mengagumkan inilah, maka kemudian muncul suatu ungkapan bahasa Inggris yang berbunyi, "Life begins at 40", atau kehidupan dimulai pada usia 40 tahun. Ungkapan ini menyatakan bahwa usia 40 tahun adalah titik balik dalam kehidupan seseorang yang mencapai kedewasaan penuh dalam hal pemikiran dan pengalaman. Sehingga seakan-akan pada usia 40 tahun inilah dimulai suatu kehidupan yang baru untuk keluar dari zona nyaman demi mengejar impian serta menggapai kebahagiaan sejati. Hal lain yang mengagumkan dari Raja Wali adalah caranya yang unik serta penuh tantangan dalam mengajari anak-anaknya untuk terbang. Secara garis besar, induk Raja Wali akan mendorong seekor anaknya keluar dari sarang, membiarkannya jatuh melayang-layang di udara, kemudian ditangkapnya sebelum menyentuh ke tanah. Proses berbahaya ini diulang terus-menerus sampai anak Raja Wali mampu terbang sendiri dengan kedua kepak sayapnya. Secara detail berikut ini merupakan urutan tahap-tahapnya. Pertama, pada saat anak-anaknya sudah cukup besar, maka induk Raja Wali akan mendorong mereka ke tepi sarang yang lazimnya berada di tempat yang sangat tinggi dan curam, seperti di tebing sebuah bukit atau gunung batu. Hal ini untuk membiasakan anak-anak Raja Wali dengan ketinggian serta tiupan angin yang kencang. Kedua, setelah terbiasa dengan ketinggian serta tiupan angin yang kencang, maka induk Raja Wali akan mengajari anak-anaknya untuk mengepak-ngepakkan kedua sayapnya dengan contoh langsung dan mendorong mereka untuk menirukan dirinya. Ketiga, tahap ini adalah yang paling menantang, bahkan berbahaya. Karena induk Raja Wali akan mendorong salah seekor anaknya keluar dari sarang dan membiarkannya jatuh melayang-layang di udara sebelum kemudian menangkapnya dan membawanya kembali ke sarangnya. Proses ini diulang terus-menerus sampai anak Raja Wali yang awalnya mungkin sangat ketakutan mulai mempraktikkan segala yang telah dipelajarinya dari sang induk Raja Wali sampai dirinya mampu terbang dengan baik bahkan menjadi mahir karena terus-menerus dibiasakan untuk praktik secara langsung mengepak-ngepakkan kedua sayapnya dalam ketinggian di udara yang tanpa batas. Sahabat-sahabat Kristus, cara induk Raja Wali mengajari anak-anaknya untuk terbang mungkin memang nampak berbahaya dan penuh tantangan, sehingga bisa jadi membuat sang anak Raja Wali merasa tidak nyaman, bahkan ketakutan. Tetapi semua proses yang sangat menguras energi tersebut sejatinya demi kebaikan mereka, supaya menjadi Raja Wali yang gagah perkasa. Cara seperti inilah yang dipakai Allah untuk mendidik bangsa Israel supaya menjadi bangsa yang kudus di tengah bangsa-bangsa penyembah berhala yang tidak kudus. Gambaran cara induk Raja Wali mengajari anak-anaknya untuk terbang nampak jelas digunakan sebagai analogi oleh Musa untuk menjelaskan kepada bangsa Israel bagaimana Allah mendidik umat yang sangat dikasihinya. Melalui nyanyiannya, Musa menyatakan bahwa laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya,
melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ulangan pasal 32 ayat 11 dan 12. Mungkin didikan Allah nampak begitu keras dan menyusahkan. Namun semua itu demi kebaikan umatnya. Ulangan pasal 32 ayat 9 dan 10. Karena bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Begitulah kasih Allah kepada kita, umat yang sangat dikasihinya.